Cerita berawal dari kemarahan sekelompok pemuda yang menamakan diri sebagai aktivis peduli lingkungan, di mana mereka sudah muak terhadap sebuah perusahaan properti yang sudah merusak hutan demi menghasilkan dipan dan lomari yang berkualitas. Mereka pun sudah berada di depan sebuah toko milik perusahaan tersebut untuk melakukan aksi teror sebagai bentuk protes atas kerakusan para perambah hutan. Saat semua anggota sudah bersiap, si ketua bernama Ethan langsung mengerahkan anggotanya untuk memasuki toko. Mereka pun langsung menuju posisi masing-masing sembari menunggu toko tutup terlebih dulu. I see her rolling up, Uber black Cadillac, high heel boots and a sexy body full of tats. Baby's bad, oh baby's hella bad. After her there ain't no coming back. Wanna take a run at that. I think she's feeling me. Turn it up a few degrees. My imagination of her body gets the best of me. Oh gosh, she's such a tease. Big lips, bruised knees. I'm addicted to her, need her touching. Kemudian kita beralih kepada seorang satpam bernama Kevin, si duda merana yang sedang mengetes jebakan tikus hasil rakitannya sendiri. Namun karena bos besar sudah memanggil, ia bergegas pergi ke toko properti tempatnya bekerja selama ini. Ternyata si bos marah karena kelakuan Kevin yang kemarin berbuat kasar kepada seorang pelanggan. Kemudian si kepala satpam gercep menenangkan si bos yang sudah seperti mau makan orang. Take a chill pill. He didn't. Kevin yang temperamental balik emosi saat mendengar akan dipecat. Lalu pria bernama Jack ini memintanya untuk tetap tenang, biar si bos ia yang urus. So I asked Ethan to put us together. Menurut si bos besar, Kevin diwajibkan kerja shift malam selama 1 bulan tanpa libur. Jika gak mau dipecat, terlihat Kevin pun bingung karena selain akan terus begadang, ia sudah berjanji untuk membawa anaknya ke pasar malam. Is that our pink slip? Setelah menyadap wifi toko, Ethan terus memantau keadaan dan berkomunikasi dengan teman-temannya. Hingga ketika toko benar-benar tutup, si kewes bernama Grace akan membuat postingan sebagai tanda aksi mereka akan segera dimulai. Grace. Setelah semua karyawan pergi, toko kini dijaga oleh Jack dan tentunya Kevin. Terlihat Kevin pun sedang prepare sebelum memantau setiap ruangan toko melalui CCTV. Sementara Ethan dan gengnya langsung mengawali aksi dengan coret-coret di setiap sudut yang tidak terpantau kamera. The night shift. Untuk mengatasi kegalauan, Jack si kepala satpam sudah menyiapkan banyak permentasi takokak. Karena baginya lebih baik mabok berat daripada mereka ketiduran dan membuat si bos marah-marah lagi. Namun Kevin gak peduli karena ia sedang asik merakit senjata primitif yang menjadi hobinya selama ini. As promised. Ethan dan si anak baru kini akan menebar darah dan jeruan binatang sebagai simbol bahwa perusahaan ini sudah membuat banyak hewan menderita. Karim si anggota baru pun begitu serius mendokumentasikan aksi sang ketua untuk mereka sebar di komunitas peduli lingkungan. I'll stay close and try not to fuck up. You know, Dalam kondisi yang mulai mabuk, Jack heran dengan hobi Kevin yang gak biasa. Karena menurutnya lebih baik ngoleksi barcode bansos daripada merakit busur panah edisi purba. watch football. Sticks and stones. Are you okay? Fire. Stay together! Keep ball! Whoa! You win!
Yasmin kecewa karena teman-temannya seolah gak serius dan malah babaledogan bercanda seperti tadi. Tapi menurut Ethan gak ada salahnya bergembira dulu selagi menunggu postingan mereka viral. Bahkan ia mengajak para anggotanya untuk bermain perang-perangan, hitung-hitung menyambut Karim yang sudah resmi menjadi anggota mereka. This one's for you, kid. Yeah, man. Set free the beast. 1 hour, 3 teams. Space, no yelling. While we're at it, Dengan menggunakan topeng berbagai hewan, mereka menyuarakan hak asasi binatang yang selama ini direnggut perusahaan properti. Mereka pun berharap dengan aksi ini, semua perusahaan mendengar dan lebih peduli terhadap lingkungan, terutama hutan. Si kewes bernama Grace sudah bersiap untuk menggunakan bedil paintball dan memenangkan permainan. Sementara Yasmin masih asik melukis kata wake up sebagai ungkapan kesadaran akan pentingnya menjaga alam. Gusti, prepare-nya aja sekian jam. Rupanya Kevin belum mendapatkan settingan yang pas untuk busur panahnya. Lalu tiba-tiba, ia melihat keberadaan penyusup yang tak lain adalah kelompok Ethan. Notifying head office. Hold on. What happened today? Jack melarang Kevin untuk jangan menghubungi kantor pusat karena ia gak mau kondisinya yang sedang mabuk diketahui oleh atasan mereka. Kemudian Jack memerintahkan Kevin untuk memberi pelajaran saja kepada para penyusup agar mereka kapok dan gak datang lagi ke tempat ini. Smells like blood. If he's hiding, we're never gonna find. Si kewes bernama Emily langsung memberitahu teman-temannya akan keberadaan para satpam. Sementara Karim yang tidak melihat HP malah terus bermain perang-perangan. Okay. Aduh, Karim auto panik setelah menjador Jack yang sedang bersama Kevin. Para satpam ini pun begitu marah saat melihat kelakuan para aktivis yang telah mengotori WC dengan darah. Sontak Kevin jadi takut kejadian ini benar-benar membuatnya akan dipecat. There's more of you kids in here. I'm gonna make you. Don't make it worse. Open your God. Emily mengancam akan memviralkan para satpam yang sedang menyiksa seorang remaja. Kemudian Jack gercep menenangkan suasana sambil meminta Emily untuk menghapus videonya. Kevin auto murka melihat temannya terkapar bersimbah getih. Terlihat Emily pun merasa bersalah karena malah jadi seperti ini. Setelah dijedot-jedot sampai empuk, Emily pun akhirnya tewas seketika. Lalu ketika Kevin sedang menyesal, Karim bergegas pergi mencari teman-temannya. Di tengah kesedihan Kevin, ia tidak menyangka telah kehilangan sahabat yang selalu baik kepadanya. Tak lama kemudian, ia baru tahu bahwa Emily dan teman-temannya menggunakan wifi toko untuk berkomunikasi. Bahkan Kevin akhirnya tahu jika masih ada para penyusup di dalam toko. Kevin yang sudah seperti seorang psikopat bertekad untuk menuntut balas. Bahkan ia akan memangkas jari Emily agar bisa dengan mudah menggunakan HP-nya. Go. Kevin pura-pura menjadi Emily untuk mengetahui keberadaan para penyusup lainnya. Lalu Karim gercep mengirimkan pesan grup juga dan memberitahu bahwa yang memberi pesan barusan adalah orang yang telah menghabisi Emily. Tapi sayang, Ethan dan yang lain tidak ada yang melihat HP karena masih asik peperangan. Melihat apa yang terjadi, si pria bernama Tyler akhirnya tahu bahwa kematian Emily adalah ulah seorang satpam. Lalu ketika ia akan memanggil polisi, sinyal wifi mendadak hilang karena sedang dirusak oleh Kevin.
Ethan bertekad untuk menghabisi orang yang telah menghabisi Emily. Akan tetapi Tyler mengajaknya untuk kabur terlebih dulu sebelum semuanya terlambat. Di sisi lain, Kevin sedang prepare untuk membuat tombak kematian untuk menghabisi para penyusup. Kevin ternyata sudah mengunci pintu keluar yang tadinya akan mereka gunakan. Keadaan ini membuat Tyler dan Ethan panik karena mereka sudah dikurung oleh satpam psikopat. We'll find something to break it open. Karim akhirnya turut menjadi korban oleh kebrutalan satpam yang berjiwa pemburu prasejarah ini. Teriakan Karim pun bisa terdengar oleh Yasmin yang belum tahu apa yang sedang terjadi. Tapi saat melihat sinyal HP sudah menghilang, ia merasa ada sesuatu yang gak beres menimpa Karim. Selang beberapa saat, Kevin kini akan merakit segala macam jebakan yang selama ini ia pelajari dari situs berburu.com. Yes, it's me, Karim. Ethan dan teman-temannya mendengar suara Karim yang sedang disekap oleh Kevin, di mana mereka disuruh untuk berkumpul dulu di dekat gudang jika mau keluar dari toko dengan selamat. He'd have already called the cops. Tyler merasa bahwa perintah tadi adalah jebakan Kevin semata. Lalu ia menyarankan agar mereka sembunyi sambil menunggu pagi sampai toko benar-benar buka. Tapi karena itu masih lama, Ethan mengajak Tyler untuk melawan si satpam yang cuma satu orang itu. Let's go. Yasmin yang terjebak di lantai atas berharap ada orang yang membaca pesannya dan bisa mendatangkan bantuan polisi. Hampir saja Tyler terkena jebakan yang sudah tersebar di setiap penjuru gudang. Lalu Ethan menyuruhnya untuk menyelamatkan Karim, sementara ia akan mengincar satpam psikopat itu. Rupanya pria ini adalah Jack yang ternyata masih hidup. Lalu ketika Ethan baku hantam, si Tyler malah berniat kabur daripada menyelamatkan Karim. Berbeda seperti Kevin yang telah membunuh Tyler, Jack menghentikan serangannya mengingat para penyusup ini masih remaja. Kemudian Jack meminta penjelasan tentang apa yang sebenarnya diinginkan oleh Ethan dan teman-temannya. Kevin tanpa sengaja menurut Jack dengan sebilah pisau. Lalu sebelum Jack pindah alam, ia meminta Kevin untuk memaafkan para penyusup yang masih pada remaja itu. We'll catch up. Grace auto gak berdaya setelah diemprak salah satu jebakan Kevin. Dan karena sudah gak ada harapan, Karim memilih kabur daripada menyelamatkan Grace. I have to go, I'm sorry. Saat mereka sudah berkumpul, Yasmin mengajak kedua temannya untuk melompat dari lantai 3. Tapi sebelum itu, mereka harus menjebol kaca yang super tebal terlebih dulu. It's about 10 feet. Stop. Karena cuma akan memancing kedatangan Kevin, Yasmin akan menyalakan alarm kebakaran terlebih dulu sampai keadaan benar-benar berisik. No, fuck! Setelah berbagai cara gagal, mereka tak punya pilihan selain kembali bersembunyi. Di waktu yang sama, Kevin sedang menyekap Grace yang akan ia gunakan untuk mempertontonkan kesadisannya. For another 3 hours at least. I suggest you
Kevin menyuruh mereka untuk merapikan semua kekacauan yang telah terjadi, karena kalau tidak, ia akan menempatkan Grace ke dalam freezer sampai tewas kedinginan. Oh, she won't last much longer. Oh, you stupid motherfucker! Less than 15 minutes. Kevin memberi waktu 15 menit untuk mengganti lemari yang sudah dicoret-coret dengan lemari baru yang harus dirakit terlebih dulu. Dan jika sudah selesai, ia berjanji akan memberikan kunci toko kepada mereka. He's gonna kill her. Let's go along with it. Karena gak ada cara lain, mereka akan mengikuti perintah Kevin. Selama itu pun, Kevin terus memantau gerak-gerik mereka yang akan pergi ke gudang untuk mengambil lemari baru. How 20? Help me out. Sure. Hurry up. Yeah. Ketika Grace akan dibawa ke ruang pendingin, Karim baru ingat ia sempat melihat Jack yang memiliki kunci toko juga. Mendengar kabar tersebut, Ethan menyuruhnya untuk mengambil kunci tersebut dari jasad Jack. I got this. Get us those keys, yeah. Setelah kunci didapat, pintu keluar seolah menggoda Karim untuk memasukkan kunci ke dalam lubangnya. Tapi untungnya Karim tidak ingin kabur dengan meninggalkan teman-temannya. Time's up. Ethan kesal karena waktu yang diberikan Kevin katanya sudah habis. Terlihat Kevin pun sedang berdandan layaknya pemburu primitif untuk menyerang Ethan CS yang pasti akan mencari Grace di ruang pendingin. Keep a lookout. Kareem, help me out. Jebakan dari Kevin membuat mereka kesiram cairan kimia yang bisa menyala dalam gelap. Lalu ketika mereka akan menuju pintu, Kevin sudah bersiap untuk menghabisi mereka. I can't see anything. I'm done. Saat Karim dihabisi Kevin, Ethan menyuruh Yasmin untuk membawa Grace menuju pintu. Tak lama kemudian, Ethan melihat Karim yang sebenarnya sudah tak bernyawa. Why are you doing this to us? Karim dan Ethan akhirnya tewas oleh kebrutalan satpam yang sudah kalap ini. Lalu Kevin lanjut mencari Yasmin dan Grace sebelum mereka keluar dan melaporkan semua kejahatannya. Rupanya kunci yang digunakan Yasmin adalah kunci ruang kontrol. Lalu Yasmin berniat untuk pergi ke ruang kontrol, kali aja ada telepon yang bisa ia gunakan untuk memanggil bantuan. Ternyata telepon juga sudah dirusak oleh Kevin. Lalu ketika kunci cadangan didapat, sebuah harapan muncul saat seseorang melihat pesan buatan Yasmin yang meminta bantuan polisi. Tapi sayang, Grace keburu pindah alam sebelum mereka keluar dari tempat ini. Found you. Kevin langsung gak berdaya setelah kelilipan senjatanya sendiri. Sementara Yasmin bergegas kabur sebelum Kevin keburu sadar. Singkat cerita, para polisi datang setelah Yasmin gagal kabur oleh jebakan Kevin. Lalu dari semua kekacauan di dalam toko, para polisi melihat jasad para aktivis yang sudah dibereskan oleh Kevin yang ternyata sudah meninggal juga.
Beberapa waktu berlalu, toko properti kembali ramai setelah kekacauan yang dilakukan oleh Kevin. Sebuah keluarga pun terlihat bersemangat saat akan mengambil stok lemari dari dalam gudang. Wait, let me help you. Don't wanna sleep. Memang tidaklah mudah untuk menyuarakan kebenaran, apalagi dengan cara ekstrim seperti yang dilakukan Ethan bersama teman-temannya. Sementara kebrutalan Kevin berasal dari kondisinya yang kalap di tengah rasa takut akan kehilangan pekerjaannya. Bisa kita lihat kan, setelah menghabisi Emily, ia masih merasa bersalah. Namun jiwanya berubah menjadi sosok pemburu psikopat saat Kevin kehilangan sahabatnya. Dan di ending cerita, kebrutalan Kevin berakhir akibat kehilangan banyak darah oleh serangan Yasmin. Jika ada teman, komen guys ya. Segitu saja untuk klip dan review kali ini. Tonton video Clipper lainnya ya. Terima kasih dan sampai jumpa.